Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Puja Paujiah. Saya dari kelas PAI Reguler C. Di sini saya akan menjelaskan UAS tugas akidah akhlak. Pada tanggal 8 Desember, materi pertama yaitu mewaspadai aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan 10 aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, mengingkari rukun iman atau rukun Islam. 2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari kebesaran isi Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 6. Mengingkari hadis Nabi SAW. 7. Menghina, melecehkan, merendahkan para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. 8. Percaya nabi baru. 9. Mengubah, menambahkan, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. 10. Mengkafirkan sesama muslim. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terpleset dari ajaran yang benar. Faktor internal: 1. Kurangnya pengetahuan ilmu agama. 2. Tidak menguasai tata bahasa Arab. 3. Karena mengikuti hawa nafsu. 4. Karena kepentingan politik. Adapun faktor eksternal, yaitu pengaruh dari berbagai macam budaya-budaya. Materi kedua tentang balasan bagi orang yang zalim. Krisis yang kita alami saat ini adalah krisis keadilan, kesenjangan keadilan yang sangat jelas, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi di era pandemi wabah dan ujian kesenjangan, kezaliman itu diharamkan karena ujungnya kenistaan dan kezaliman. Keadilan menopang kesejahteraan sosial dan keadilan akan mendatangkan peradaban, dan sebaliknya kezaliman akan menghancurkan peradaban manusia. Zolim adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, sehingga hak tidak sampai kepada haknya, menyebabkan akibat yang buruk dalam tatanan masyarakat. Orang yang melakukan zolim disebut zolimun atau zolimin. Orang-orang zolim dibalas oleh Allah melalui beberapa fase. Yang pertama, fase pertama dibiarkan atau ditangguhkan supaya semakin bertambah dosa-dosa yang diperbuat di dunia. Fase kedua, istijroj, ditarik sedikit demi sedikit menuju kehancuran. Fase ini seolah-olah dunia berpihak kepada orang yang zalim, padahal itu merupakan awal kehancuran bagi orang tersebut. Fase ketiga yaitu selalu dihiasi hidupnya dengan kezaliman tanpa menyadari karena syaitan telah mempengaruhi kehidupannya. Apabila fase itu telah dilakukan, maka Allah akan menyiksa dan mengazabnya. Sungguh siksa itu sangat pedih dan dahsyat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada hambanya untuk tidak berbuat zalim karena balasannya sangat dahsyat. Mau sebanyak apapun seorang hamba bersedekah dan melaksanakan ibadah, itu tidak akan mempengaruhi jika orang yang terzalimi belum memaafkan. Zalim terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1 kezaliman yang tidak diampunkan seperti syirik. 2. Kezaliman yang diampunkan seperti kezaliman terhadap diri sendiri berhubungan dengan dia dan Allah, dan ketiga, kezaliman yang tidak akan pernah diampunkan antara sesama manusia. Materi ketiga tentang cinta keluarga dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai muslim, sudah sepatutnya bukan kita mencintai dan menghormati keluarga dan sahabat Nabi tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Orang-orang yang membenci sahabat Nabi maka akidahnya batal, disebabkan mereka mencela sahabat Nabi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga senantiasa mencintai sahabat Nabi. Kecintaannya tersebut dapat dilakukan dengan memuji dan berdoa. Allah telah menjamin surga dan menjauhkan api neraka baginya. Sahabat yang meneruskan risalah-risalah dapat tersampaikan sampai ke kita saat ini. Diceritakan kronologi mengapa golongan Syiah membenci para sahabat. Ada seorang penyusup Yahudi bernama Ibnu Saba dari Yaman berpura-pura masuk Islam di akhir zaman. Khalifah Ali bin Abi Thalib membuat kekacauan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah isu politik bahwa yang berhak menjadi khalifah itu Ali bukan Abu Bakar. Itu membuat propaganda, sehingga berlanjut kebencian terhadap para sahabat yang dianggap sebagai perebut kekuasaan Ali.
berlanjut sampai sekarang dan banyak berkembang di Iran. Penganut ajaran palsu ini dijadikan acuan dalam fikih dan akidah mereka. Inti dari golongan Syiah ini adalah memfakirkan sahabat. Kita juga senantiasa mencintai keluarga Nabi, sehingga kita memiliki royalitas yang sebagai muslim, bagian dari kesempurnaan iman dan bagian dari sunnah wal jamaah. Materi selanjutnya ada hukum pelaku dosa besar. Iman itu diucapkan dan disebut muslim dengan bersyahadat, diucapkan dalam hati, diikrarkan dan dipraktekkan oleh anggota badan kita dalam bentuk amal soleh. Iman bertambah karena ketaatan, iman berkurang karena kemaksiatan. Orang yang melakukan maksiat, dosa besar, tetap disebut muslim atau mukmin, tetapi dia fasik atau keluar dari jalur ketaatan. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Dosa besar hilang apabila kita bertaubat nasuha. Ada ciri-ciri dosa besar. Yang pertama, melakukan dosa yang diancam melalui nas Al-Quran dan hadis. 2. Orang yang membunuh wajib dibunuh. Setiap perbuatan kriminal ada syirik dan setiap pekerjaan atau kalimat yang diharamkan dalam Al-Quran. Dan kita sebagai muslim harus menjauhi dosa besar tersebut, membawa kita ke api neraka. Dosa itu dapat dilakukan hukuman rajam ataupun kisos ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada materi kelima tentang hakikat waliyullah. Waliyullah adalah orang-orang bertakwa. Orang yang tidak takut kehilangan materi dunia dan hanya takut kepada Allah. Ada beberapa kriteria waliyullah. Yang pertama, mereka beriman dan bertakwa. 2. Orang yang sempurna keimanannya. 3. Ahli zikir, selalu mengingat Allah setiap waktu. 4. Mengajak kepada kebenaran. 5. Orang yang senantiasa menjaga amanah. Waliyullah royalitas, menjauhi larangan dan mengikuti perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, senantiasa menjaga syariat Allah, berpegang teguh di dalam ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi keenam ada integrasi akidah dan akhlak. Akidah itu ibarat pohonnya dan akhlak adalah buahnya. Akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Akidah akhlak sering terpadu dan bersinergi, berkolerasi dan tidak terpisahkan. Akhlak pondasinya adalah akidah. Jika akidah lemah, maka akhlak pun lemah. Sebaliknya, akidahnya kokoh, maka akhlak pun kokoh. Akhlak menjadi kokoh jika dilatih dan dibiasakan dengan berulang-ulang. Jika dibiasakan membuahkan suatu akhlak, sikap yang baik. Secara akidah, perbuatan ataupun lisan, semua dicatat dan akan membuahkan pahala ataupun siksa. Jika kita membantu sedikit kesusahan orang lain, maka Allah akan janjikan menjadi perbuatan baik. Menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Melonggarkan rezeki dan kesusahan dirinya. Akhlak harus menjadi kepribadian bagi setiap muslim, karena dilihat dan diukur adalah akhlaknya dan tidak bisa diabaikan bagi setiap manusia. Materi selanjutnya ada integrasi akidah dan dakwah. Dakwah adalah salah satu risalah dalam rangka meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Yang mana dakwah itu adalah salah satu isi pentingnya adalah meluruskan akidah umat agar mereka keluar dari kegelapan. Dakwah akidah adalah dakwah yang paling mulia yang dicintai oleh Allah, mengajak ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya adalah pahala. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak pula pahala kebaikannya." Selain itu, pahala yang orang yang mengajak ke jalan Allah, pahalanya lebih baik daripada mendapati seekor unta. Mendakwahkan tauhid merupakan perbuatan yang mulia di hadapan Allah, karena dakwah dapat merubah seseorang menjadi musyrik, menjadi beriman, orang yang bodoh menjadi pandai, dan berilmu dengan mengajak ke jalan Allah. Seorang dai itu harus senantiasa berwawasan luas ilmunya, banyak belajar dalam permasalahan, dan dapat memberikan solusi.
Penyakit masa kini terjadinya perpecahan dan perbedaan menjaga kesatuan dan tetap utuh bersama-sama. Dan banyak dari kita ini bisa memanfaatkan fasilitas media sosial dalam sarana berdakwah seperti banyaknya YouTube ataupun Instagram dan lain-lain. Materi ke-8 ada integrasi akidah dan penyucian jiwa. Antara akidah sucinya jiwa seseorang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam surat Asy-Syams, Allah telah mengilhamkan jiwa itu dengan kefasikan dan ketakwaan. Ada dua jalan yang dipilih di dalam jiwa manusia. Apakah memilih jalan yang sesat atau jalan yang takwa? Sungguh sukses bagi orang yang mensucikan jiwanya. Ukuran sukses atau tidaknya seseorang itu tergantung suci atau tidaknya juga jiwa seseorang. Jiwa yang sehat akan menghadirkan hati yang sehat. Begitupun sebaliknya. Metode yang dapat dilakukan agar jiwa tetap suci, yaitu 1. Melakukan satu langkah dengan mengosongkan diri dari perbuatan maksiat serta meninggalkan segala perbuatan yang mengakibatkan dosa. 2. Mengisi jiwa dengan menyibukkan diri untuk selalu mengingat Allah atau mengisi aktivitas dengan beribadah, dengan menjaga jiwa kita merupakan suatu fitrah. 3. Senantiasa menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah. Dan yang terakhir ada integrasi akidah dan ibadah. Ibadah sendiri menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai muslim. Hanya sujud kepada Allah karena hidup dan mati kita juga karena Allah. Sedikit saja menyimpang atau melirik kepada selain Allah, terjadinya kesyirikan atau keriaan dan membatalkan amal seseorang. Dengan akidah dan ibadah kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Dan bagaimana kita mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Ada juga dikisahkan ada dua orang. Yang pertama masuk surga karena lalat, yang kedua masuk neraka karena lalat. Orang yang pertama menolak untuk bersembah selain Allah walaupun seekor lalat. Lalu dia dikorbankan karena membela akidah supaya tidak menyembah selain Allah. Tetapi untuk orang yang kedua, karena dia takut dan pengecut, dia berkorban. Meskipun bukan berhala, hanya seekor lalat dan dia lolos berkorban. Maka dia langsung masuk neraka karena mengorbankan seekor lalat. Sekian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.